Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwe Pariani dari 124. Di sini saya akan menjelaskan informatika, yaitu 10 soal yang akan saya bahas. Soal yang pertama yaitu terdapat 3 bentuk umum yang digunakan dalam menuliskan algoritma, dan saya memilih ada deskriptif, pose kode, dan flowchart. Mengapa saya memilih itu? Karena algoritma dapat ditulis dalam 3 bentuk agar mudah dipahami. Bentuk deskriptif menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah dimengerti. Kalau pose kode yaitu digunakan karena bentuknya mirip bahasa memprogramkan namun lebih sederhana. Yang ketiga, flowchart. Flowchart digunakan untuk menampilkan alur algoritma dalam bentuk diagram agar lebih jelas dan terstruktur. Soal yang kedua, di bawah ini terdapat cara berpikir komputasional kecuali, yaitu saya memilih pose kode. Mengapa saya memilih pose kode? Berpikir komputasional terdiri dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Pose kode bukan termasuk cara berpikir komputasional karena pose kode hanya digunakan sebagai alat atau cara untuk menulis algoritma, bukan sebagai tahapan berpikir. Soal yang ketiga, metode untuk menemukan alur Yang ketiga, yaitu soalnya metode untuk menemukan keteraturan atau kesamaan dalam masalah, yaitu saya memilih pengenalan pola. Mengapa saya memilih pengenalan pola? Yaitu pengenalan pola adalah tahapan untuk mencari kesamaan atau keteraturan dalam suatu masalah. Dengan menemukan pola, masalah dan kompleks dalam menjadi lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Soal yang keempat, 3 tahapan agar sketch dapat dijalankan di Arduino. Saya memilih yaitu ada ditulis, dikompli, dan diunggah. Mengapa saya memilih itu? Mengapa saya memilih itu? Berdasarkan yang saya pelajari, agar program Arduino dapat dijalankan, pertama, kode harus ditulis terlebih dahulu. Setelah itu, kode dikompli untuk memastikan tidak kesalahan. Jika sudah benar, barulah program diunggah dan di board Arduino. Soal yang kelima, pilihlah 3 bentuk umum yang digunakan dalam menuliskan algoritma. Yang pertama ada deskriptif, yang ketiga ada pose kode, yang kelima ada flowchart. Nah, mengapa saya milih itu? Dari pilihan yang ada bentuk penulisan algoritma yang benar adalah deskriptif, pose kode, dan flowchart. Ketiganya digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan cara yang berbeda tetapi saling melengkapi. Soal yang keenam yaitu ada pola pikir untuk merencanakan langkah-langkah sistematis dalam memecahkan masalah. Adalah saya memilih algoritma. Mengapa saya memilih algoritma? Menurut saya, algoritma merupakan pola pikir yang digunakan untuk menyusun langkah-langkah secara runtut
dan sistematis. Dengan menggunakan algoritma, penyelesaian masalah menjadi lebih terarah dan mudah dipahami. Yang nomor 7, terdapat 3 bentuk umum yang digunakan dalam menuliskan algoritma. Yang pertama ada deskriptif, pose-kode, dan flowchart. Menurut saya, ketiga bentuk tersebut merupakan cara paling umum dalam menuliskan algoritma karena dapat membantu menjelaskan alur penyelesaian masalah secara jelas dan struktur. Nomor ke-8, yang bukan termasuk manfaat berpikir komposisional adalah melakukan dan menyelesaikan masalah dengan tidak berstruktur. Mengapa saya milih itu? Menurut saya, berpikir komposisional justru melatih kita untuk menyelesaikan masalah secara terstruktur dan logis. Oleh karena itu, penyelesaian masalah dengan cara yang tidak berstruktur bukanlah manfaat dari berpikir komposisional. Selanjutnya yang ke-9, tunjukkan diperkenalkannya compositional thinking oleh Gentin T. Mr. Wing, yaitu membeli solusi. Mengapa saya memilih itu? Berpikir komputasional diperkenalkan seseorang mampu memberikan solusi terhadap masalah dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan logis yang digunakan dalam komputer atau ilmu komputer. Nomor 10, yaitu topologi jaringan yang paling bertahan terhadap kegagalan, yaitu topologi hibrid. Mengapa topologi hibrid paling bertahan terhadap kegagalan? Karena merupakan gabungan dari beberapa topologi jaringan. Jika salah satu bagian mengalami gangguan, bagian lain masih dapat berfungsi sehingga jaringan tetap berjalan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.